Halo guys, balik lagi sama gue. Kita lanjutin belajar bareng jaringan komputer. Kemarin kita udah bahas soal dasar-dasar ya, dasar-dasar ya. Sekarang kita lanjutin langsung praktek aja kali ya, biar teman-teman ya sedikit bisa lebih memahami lah, atau mungkin banyak. Oke, sebelum kita konfig tipis-tipis, kita pahamin dulu. Kita akan mensimulasikan jaringan menggunakan aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer itu apa? Ini emulasi atau aplikasi yang bisa membuat atau mewakili gambaran nyata tentang perangkat jaringan serta cara kerjanya. Ya, kurang lebih gitulah. Ya, simulasi gitulah. Kalau teman-teman kan kalau mau misal mau beli perangkatnya sayang duitnya bisa buat yang lain kan. Nah, biar tetap bisa belajar Cisco Packet Tracer. Cisco menyiapkan aplikasi yang namanya ini Packet Tracer atau PT. Nah, di Cisco Packet Tracer kalau teman-teman mau download nanti ada linknya di bawah ya. Di Cisco Packet Tracer ada dua tab atau dua mode ya. Ada logic dan ada fisik. Logic itu namanya jaringan, kita perlu tahu alur datanya itu dari mana ke mana kan. Nah, kemudian ada tuh orang yang harus tahu fisiknya dulu, bentuknya kayak gimana sih biar paham. Di sini ada fisikal. Nah, di sini ada fisikal. Bentuknya gimana sih? Nah, di sini ada. Oke. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya ketika mendesain kita menggunakan logical karena yang kita perlukan itu data sampai pada tempatnya. Adapun fisiknya nanti itu urusan belakangan ditata. Yang penting logiknya dulu bisa. Nah, sebelum kita ngonfig nih, kita pahamin dulu di sini menu-menunya. Di sini ada network device untuk kategorinya network device. Kemudian ada end devices. End devices itu apa? Dari awal. Network devices itu apa? Network devices itu yang mengatur atau menjadi jalur perpindahan data kayak router, switch, firewall, hub. Kemudian end device itu perangkat-perangkat yang dipakai oleh pengguna atau biasanya disebut juga end user kayak PC, HP, printer, atau perangkat-perangkat lain seperti kalau teman-teman ada tab kartu pakai IP itu biasanya alatnya atau sensor ya, kalau pakai IP berarti alat tersebut. Kemudian fingerprint, kalau fingerprintnya pakai IP, nah itu end devices, perangkat-perangkat yang meminta IP dari jaringan itu namanya end devices. Kemudian ada komponen itu apa? Ini biasanya dipakai oleh ya perangkat-perangkat elektrikal atau automation. Di sini ini subkategorinya ya. Kemudian di sini ada connection itu apa? Connection itu perkabelan. Di sini ada kabel konsol, chopper juga, fiber, phone, koaksial, serial, oktal, USB, IoT. Di sini kabel untuk menyambungkan perangkat. Kemudian di sini ada miscellaneous ya, apa ini semuanya ada di menu-menu yang ada di sini yang munculnya kalau di pin atau di sering dipakai. Kemudian di sini ada multi user connection. Nah, multi user connection itu untuk kurang tahu juga ya, tapi kayaknya ini buat simulasi bareng gitu lah kalau nggak salah.
Ya, kalau ada yang tahu bisa di komen aja. Ya, di sini kemudian ada setiap kategori memiliki subkategorinya. Nah, network device itu ada router, switch, hubs, wireless, security atau firewall. Kemudian WAN emulation, end devices ada end user, home. Nah, di dalamnya ada lagi nih banyak item, ada banyak item ya. Tergantung mau pakai apa teman-teman. Nah, ada industrial, smart city, industrial. Ini biasanya buat yang automation, IoT. Nah, karena kita mau belajarnya tentang network ya, kita fokus ke network dulu aja ya. Kita masuk ke perangkatnya. Oke, di sini ada router-router ya. Kita udah pilih router. Di sini ada banyak router. Kenapa banyak router ya? Karena disesuaikan dengan fungsi dan keperluannya. Keperluannya yang gede ya pakainya yang gede. Pada contoh kali ini pembelajaran kita pakai yang ini aja, paling kiri aja. Pokoknya paling kiri aja biar gampang ya. Router pakai paling kiri, switch pakai paling kiri. Kemudian kita cari PC. Nah, kemudian kita cari satu laptop. Nah, udah gini dulu aja. Oke, sekarang kita sambungin nih kabelnya. Ini pakainya apa kabelnya? Nah, di sini ada tulisannya gigabit Ethernet. Ada tulisannya gigabit Ethernet. Di sini juga ada tulisannya fast Ethernet. Bedanya apa? Fast Ethernet itu kecepatannya cuma sampai 100, kalau gigabit Ethernet itu 1000 Mbps. 1 giga kalau gigabit. Nah, kita pakai kabel chopper straight. Nah, sebenarnya bisa pakai ini. Kalau pakai ini teman-teman enak, dia bisa bebas. Nah, cuman karena kita belajar untuk memahami juga, kita pakai chopper. Chopper itu apa? Chopper straight. Chopper itu kabelan kalau teman-teman biasanya dengar itu kabelan. Tapi namanya chopper ya aslinya. Cuman kalau di dunia jaringan sebutannya chopper. Nah, kita pakai chopper yang straight through, chopper yang tipe AA atau BB. Kalau ini yang tipe AB atau BA, tipe penyambungan kabel. Kita pakainya yang chopper straight aja. Kita masukin ke gigabit Ethernet 001. Kita masukin ke gigabit Ethernet enggak, karena kita belajar dulu aja ya. Kita pakai fast Ethernet. Nah, ini di sini ada merah nih, ada garis merah. Nah, teman-teman kalau mau lihat ini, di mana ya? Di mana? Logical view real time solution. Bukan. Nah, toolbar, main toolbar, secondary toolbar. Di mana? Lupa saya. Ini biasanya nggak muncul, harus dimunculin dulu. Tapi di mana lupa ya. Ya, teman-teman yang tahu bisa komen lah. Nah, di sini ada tanda panah merah ke bawah. Ini artinya portnya masih mati. Nah, kalau teman-teman klik di sini bisa ngelihat bentuknya ya, bisa ngelihat bentuknya. Oh, bentuk routernya kayak gini ternyata. Nah, kalau teman-teman masih penasaran pengen lihat kalau di rak gimana sih? Nah, di sini udah nih kelihatan kan raknya. Nah, ini routernya di gigabit 01 ke fast Ethernet 01 switch. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita config nih, kita config. Nah, di sini kalau teman-teman mau baca yes, kalau enggak no. Nah, sebenarnya dianjurkan untuk membaca ya biar paham aja.
Nah, di sini kita perlu mengaktifkan portnya. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan masuk ke menu konfigurasi atau mode konfigurasi. Nah, sebutannya apa ya? Dilupakan lah. Nah, tapi yang jelas kalau teman-teman di sini ini teman-teman cuman bisa run aja. Cuman bisa menjalankan apa yang sudah dikonfig. Nah, kalau teman-teman penasaran di sini kita bisa jalanin apa aja, bisa pakai tanda tanya. Nah, ketika dikasih tanda tanya akan keluar menu-menu yang bisa dilakukan di mode ini. Kalau teman-teman mau config harus masuk ke enable. Nah, di sini ada namanya privilege command atau privilege mode enable. Nah, di sini teman-teman bisa pakai singkatan N gitu aja. Oke. Kok baterainya habis? Mana ini? Bentar. Bisa nggak ke sini? Bisa lah. Bisa ya? Oke, bisa ngecas. Yes. Oke, kita lanjutin. Nah, bisa pakai singkatan N. Terus kita mau config apa nih? Config namanya. Oh, kita mau masuk ke mode configure. Nah, di sini kita bisa pakai singkatan con. Nah, kita lihat nih di sini ada dua, kalau pakai singkatan ada dua con ya. Berarti pakai singkatan aja conf spasi apa nih? Nah, karena di sini menunya cuma satu, berarti T aja bisa. Nah, itu. Nah, di sini ada menu lagi banyak. Karena kita mau config interface port, nah, kita klik aja in, karena nggak ada kan yang lain, in atau in gini. Kemudian di sini ada nih tulisannya gig. Sebenarnya kalau dilanjutin kayak gini tulisannya gigabit, tapi bisa disingkat aja gini. Nah, kemudian kita hidupkan no shoot. Nah, udah on kan? Change step to up. Nah, di sini udah on. Oke. Kemudian kalau balik satu-satu gini, exit. Nah, tapi kalau teman-teman mau baliknya cepat, pakainya ini N. Nah, udah. Kemudian konfigurasi ini perlu disimpan. Biar apa? Biar nggak hilang kalau routernya reboot atau ya mati terus hidup lagi lah. Caranya dengan menggunakan write, menu write atau perintah write. Nah, udah kesimpan. Udah. Terus kita kasih IP. Nggak usah, nanti lagi ya. Ini udah berapa menit ini? Oh, udah 14 menit. Ya, itu dulu lah. Teman-teman bisa pelajarin itu dulu. Nanti kita lanjutin di sesi berikutnya. Thank you.